Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma. Yang terhormat kepada Bapak Fathul Muin, MHI, selaku dosen pengampuh mata kuliah fikih. Di video ini kami akan menjelaskan kriteria memilih calon suami dan istri dalam syariat Islam. Yang pertama, taat beragama. Rasulullah SAW bersabda, perempuan itu dikawini atas 4 perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, ataupun karena agamanya. Akan tetapi, pilihlah berdasarkan agamanya agar dirimu selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam memilih seorang perempuan untuk dijadikan istri, pertama kali hendaklah kita menilai ketaatannya dalam beragama, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Tanda utama seseorang dikatakan taat beragama yaitu bila ia dapat menjalankan ketentuan pokok yang menjadi rukun iman dan Islam dalam Islam dengan benar. Tentunya juga menjauhi segala larangan yang telah diperintahkan kepadanya. Yang kedua, berasal dari keluarga yang baik. Kriteria kedua ialah berasal dari keluarga yang baik. Tentunya yang dimaksud di sini adalah bagaimana keadaan silsilah keturunannya. Di samping itu, seorang wanita yang berasal dari keturunan atau keluarga yang baik biasanya juga berasal dari lingkungan yang baik. Sama seperti lelaki, wanita juga lebih mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak baik. Lingkungan yang tidak baik ialah kebiasaan, tradisi, dan perilaku yang bertentangan dengan syariat Islam. Lingkungan masyarakat yang mempunyai tradisi berjudi, mabuk, praktik pelacuran, gemar minum minuman keras, dan melakukan maksiat-maksiat lainnya, merupakan contoh lingkungan yang tidak baik. Meski bisa saja ada seorang wanita yang tetap menjadi seorang terpuji meski hidup di lingkungan tersebut. Memang tidak bisa dijadikan sebagai satu kepastian untuk menyimpulkan bahwa setiap perempuan yang tinggal di lingkungan yang buruk otomatis berakhlak tidak baik. Namun alangkah lebih baiknya untuk memilih yang berasal dari lingkungan yang baik. Yang ketiga, perawan. Rasulullah bersabda kepada Jabir ketika beliau kembali dari perang Zatur Riqa, "Wahai Jabir, apakah nanti kamu akan kawin?" Jabir menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Sabdanya, "Dengan janda atau perawan?" Jabir menjawab, "Janda." "Mengapa bukan perawan?" "Supaya kamu dapat bergurau dengannya dan ia pun dapat bergurau denganmu." Jabir menjawab, "Sesungguhnya bapakku telah wafat saat perang Uhud, sedangkan beliau meninggalkan 7 anak perempuan kepada kami. Oleh karena itu, aku menikah dengan seorang janda perempuan yang mumpuni. Ia dapat mengasuh mereka dan melakukan kewajiban terhadap mereka." "Engkau benar, insya Allah." Hadis riwayat Bukhari dari Muslim. Hadis tersebut memberikan dorongan kepada kaum laki-laki untuk memilih calon istri yang perawan, yaitu perempuan yang belum pernah bersetubuh atau belum pernah menikah. Perempuan yang masih perawan belum pernah mengenal kemesraan dengan laki-laki sehingga hatinya masih polos dan bersih. Tapi bukan berarti seorang laki-laki muslim tidak boleh memperistri perempuan janda, sebab keutamaan wanita solehah ada pada ketaatannya beragama. Yang keempat, penyabar. Rasulullah bersabda, "Laki-laki yang sempurna banyak,
Sedangkan wanita yang sempurna hanyalah Asyah istri Fir'aun dan Maryam binti Imran. Dan sesungguhnya kelebihan Aisyah daripada wanita lain adalah seperti kelebihan makanan sarit atau roti yang direndam dalam kuah di atas makanan yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sabar dalam bahasa Arab artinya lapang dada, menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan tanpa keluh kesah dan jengkel. Bila seseorang menggerutu menghadapi kesulitan, jengkel dan marah menghadapi rintangan, dia dikatakan tidak sabar. Istri yang sabar tidak hanya memberikan semangat dan dorongan hidup kepada suaminya dalam menghadapi segala macam tantangan dan rintangan. Ia juga dapat menjaga kehormatan suami di hadapan anak-anak dan orang lain. Yang kelima, memikat hati. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 3. Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim, kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi. Ayat tersebut menyebutkan agar laki-laki memilih perempuan yang memikat atau menyenangkan hatinya sebagai istri. Kata-kata yang dipergunakan pada ayat di atas yaitu tauba. Kata ini berarti sifat baik hati, akhlak, dan kepribadian perempuan yang membuat calon suaminya merasa tertarik dan senang. Istri yang bisa membuat suaminya merasa senang dan tertarik akan semangat untuk bersama-sama membangun rumah tangga yang sakinah dan damai. Tanpa rasa senang dan terpikat, sulit akan tercipta kemesraan dan keintiman dalam hidup seberumah tangga. Setiap laki-laki yang hendak memilih seorang perempuan sebagai calon istri harus bertanya kepada dirinya sendiri apakah hatinya benar-benar merasa senang dan terpikat kepada perempuan tersebut atau tidak. Ia harus jujur menghayati perasaannya sendiri dalam memperhatikan hal ihwal perempuan yang diminati sebelum melamarnya, apalagi menikahinya. Yang keenam, amanah. Amanah yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan pemberi kepercayaan. Seorang istri harus memiliki sifat amanah karena ia diberi kepercayaan oleh suaminya mengenai segala macam urusan dan keluarganya. Bahkan di seluruh rahasia suaminya. Suami bukan hanya mempercayakan harta hakikatnya kepadanya, melainkan juga mempercayakan kehormatan dan keamanan anak-anaknya. Yang ketujuh yaitu sepadan dalam beragama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Bani Bayadah, kawinkanlah perempuan-perempuan kamu dengan Abu Hind dan kawinkanlah kamu dengan perempuan-perempuannya." Hadis riwayat Abu Dawud. Orang-orang Arab satu dengan yang lainnya adalah kufu. Bakas budak satu dengan lainnya adalah kufu pula. Kufu artinya sepadan atau setara dalam pengertian adat istiadat. Kufu ialah kedudukan antara calon suami dengan calon istri, baik dalam urusan agama, keturunan, nasab maupun kedudukan sosial ekonomi. Bila calon pasangan dalam hal-hal tersebut setara, maka mereka disebut kufu. Yang ke-8 yaitu mampu memberi keturunan. Kriteria selanjutnya adalah subur. Subur di sini tentunya ialah wanita yang mampu melahirkan keturunan. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, nikahilah wanita yang penyayang dan subur karena aku bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud, sanad dengan surat An-Nisa dan Ahmad. Dinikahi ibu-ibu dari anak-anak, yaitu wanita-wanita yang bisa melahirkan, karena sesungguhnya aku akan membanggakan mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahad. Dan yang ke-9, cerdas dan berperangai baik. Kecerdasan akal merupakan tuntutan dalam kehidupan rumah tangga karena rumah tangga yang baik tidak dihasilkan dari orang yang bodoh dalam artian tidak dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Begitupun dengan kebaikan akhlak dan perangainya supaya anak-anaknya dapat meneladani orang tuanya.
Hal ini karena istri yang cerdas juga akan berpengaruh pada kecerdasan anak yang nantinya lahir. Bagaimana yang kita tahu bahwa anak-anak nantinya sebagian besar waktunya akan dididik oleh istri, apalagi ketika belum waktunya mengenyam pendidikan. Sesuai dengan pepatah yang menyebutkan bahwa ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Dan yang ke-10, pandai menjaga silaturahmi. Perempuan yang baik untuk dijadikan istri adalah perempuan yang suka menjalin ikatan silaturahmi dengan keluarga dan kerabat. Karena seorang istri sangat besar dalam mempererat hubungan suaminya dengan keluarga dan kerabatnya. Bila seorang istri suka menjaga dan memelihara hubungan dengan kerabat-kerabatnya, baik dari pihaknya sendiri maupun dari pihak suaminya, jaringan hubungan kekeluargaan akan menjadi luas sehingga memudahkan mereka untuk saling menerima dan memberi bantuan.